Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang terlibat dan atas segala anugerah yang tersurat, juga atas taufik dan hidayah. Pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita di taman di antara taman-taman surga, juga di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yakni di masjid di antara masjid-masjidnya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan Muharram, di mana bulan Muharram itu termasuk satu di antara arba'atul hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan. Berlaku kaidah pada taqdimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Makna menganiaya diri sendiri ataupun menzalimi diri sendiri itu adalah dengan melakukan maksiat dan dosa. Semua maksiat dan dosa itu adalah bentuk seseorang menganiaya diri sendiri. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena setiap maksiat dan dosa itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan pelakunya kepada neraka. Apalagi kalau kedzaliman itu, menganiaya diri sendiri itu adalah bentuk kedzaliman yang paling besar, berupa menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kedzaliman yang paling besar. Bapak Ibu, karenanya maka di bulan ini masih kita ingatkan, karena kita masih berada di bulan Muharram, betul-betul waspada untuk berupaya meninggalkan sejauh-jauhnya segala bentuk perbuatan maksiat dan dosa. Bulan Muharram juga menjadi tanda adanya ataupun bermulanya tahun baru. Saat ini tahun Fitr Pak Bu. Saat ini tahun Fitr Ramadan Salafi. Hijriah masih tiba tahun 1480 itu. Nah, sehingga bulan Muharram itu juga karena ia menjadi pemula dari kalender Hijriah, sehingga seringkali di bulan Muharram erat hubungannya pembahasan antara Muharram dengan Hijrah. Hijrah itu Bapak Ibu atau kalender supaya kita nanti tahu kronologinya, kenapa bulan Muharram dan kenapa ada kalender Hijriah. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu memang mereka sudah mengenal nama-nama bulan. Nama-nama bulan sudah ada, urutannya sama. Jadi apa digisasi? Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lagi, Syawal lagi, urutannya begitu. Dulu orang-orang sudah mengenal bulan-bulan yang sekarang juga disebut dengan bulan-bulan Hijriah. Dulu belum dinamai bulan Hijriah. Itu bulan-bulan di dalam satu tahun. Nama-nama sudah ada, tetapi urutannya belum ada. Pergantian tahun itu ditandai dengan bulan apa? Itu belum ada. Bahkan nomor tahun juga belum ada. Tahun itu hanya ditengarai dengan adanya peristiwa besar. Contoh, misalnya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya, kapan Rasulullah lahir? Kapan, Bapak Ibu? 12 Rabiul Awal. Tahun kita. Kalau Rabiul Awal itu siji. Dan itu Hijriah nomor Masehi. Tahun kalau kita bilang 12 Rabiul Awal, meskipun tanggalnya banyak perbedaan di kata ulama, tapi taruhlah misalkan kita katakan 12 Rabiul Awal, tahunnya ada, nama tahunnya ada. Tahun gajah, Amul Fil. Jadi tahun itu ditandai dengan peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Kelahiran Rasulullah itu ada peristiwa besar, yakni gajah yang dibawa oleh Abraha, maka disebut sebagai Amul Fil. Jadi belum ada penomoran tahun. Nah, pada masa Umar ibn Khattab itu ketika Islam makin luas, kemudian juga negeri-negeri juga sudah utuh dikuasai oleh kaum muslimin, maka di sana ada petugas-petugas, ya presiden-presiden ataupun juga gubernur-gubernur lah, karena ketika itu mereka di bawah satu kepemimpinan kekhalifahan. Di masa Umar bin Khattab, kalau para gubernur itu melaporkan tentang keadaan mereka ataupun juga mungkin ada keluhan-keluhan dan sebagainya, ada masalah-masalah, itu melalui surat menyurat. Nah, suatu kali Umar bin Khattab merasa kesulitan untuk mengurutkan peristiwa. Jadi kalau surat-surat itu tidak ada tanggalnya, sehingga istilah sekarang berita acaranya itu nggak jelas, kronologinya, urutannya bagaimana nggak jelas, karena belum ada tahunnya, belum ada tahunnya. Sejak bi'tsahnya Rasulullah sampai terus hingga di masa Umar bin Khattab itu, setiap tahunnya pasti ada peristiwa besar dan tidak hanya satu. Makanya agak susah juga yang dipakai yang mana, peristiwa besar yang ditengarai kemudian dijadikan sebagai nama tahun. Sementara belum ada penomoran tahun berapanya. Nah, maka ketika itu Umar bin Khattab melakukan satu musyawarah bersama para ulama ketika itu, bersama juga para pejabat, ya, dalam istilahnya sekarang, untuk membahas bagaimana membuat satu kalender. Ya, mereka tidak pakai Masehi, ya. Membuat satu kalender, ya. Menetapkan penomoran tahun. Jadi tahun pertama itu dihitung kapan? Ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan hari lahirnya Rasulullah. Usulan kedua, hari atau tahun bi'tsahnya Rasulullah. Bi'tsahnya Rasulullah itu berarti hari diutusnya Rasulullah. Itu dianggap sebagai tahun satunya. Ada pula pendapat yang mengusulkan tahun hijrahnya Rasulullah. Itu yang dijadikan sebagai patokan sebagai tahun satu. Nah, dari tiga usulan atau lebih ini kemudian diputuskan bahwa tahun satu itu ditengarai atau diambil patokan tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka itulah dikatakan tahun 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah itu tahun di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke
Madinah. Jadi kalau sekarang tahun kita tahu 1440 itu Hijriah, itu dihitung dari sejak hijrahnya Rasulullah. Ya. Jadi kalau pertanyaan hari lahirnya Rasulullah, kisahnya Rasulullah, itu tahun sebelum Hijriah. Kalau Masehi kan ada Masehi, ada sebelum Masehi. Nah, dihitunglah tanggal 1 itu tahun pertamanya sebagai tahun Hijriah. Dan itu diputuskan, mereka menghitung mundur di zaman Umar bin Khattab itu sudah tahun ke-17, jadi mundur. Berarti kita sudah berada di tahun ke-7. Ya, 17 sejak hijrahnya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian kenapa Muharram? Setelah tahunnya didapatkan, disepakati tanggal tahun pertamanya adalah tahun hijrahnya Rasulullah. Lantas bagaimana dengan bulannya? Dimulai bulan apa? Dikatakan tahun baru. Ada beberapa usulan, namun kemudian diputuskan bulan Muharram ditetapkan sebagai penanda masuknya awal tahun. Kenapa bulan Muharram? Memang Rasulullah itu hijrahnya tidak pas persis Muharram. Beliau hijrah itu di akhir bulan Safar, kemudian sampai di Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kok yang dijadikan sebagai patokan adalah Muharram? Jadi Muharram itu adalah bulan di mana Rasulullah itu memerintahkan ataupun punya komitmen, niat memutuskan untuk hijrah itu di bulan Muharram. Sebelum Muharram apa Pak? Atau di Muharram? Dzulhijjah. Nah, soalnya lagi keliwat dari segaringan. Nah, saat dulunya Jumadil awal apa Bro? Apa? Rabiul Akhir, ya. Ana sing ngitung mundur itu angel, makanya maju, ya. Rabiul Akhir. Nah, ini sebelum Muharram berarti bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sebelum Nabi hijrah. Ketika itu ada peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua. Para sahabat membayar Rasulullah yang berasal dari Madinah. Ketika itu sekaligus mereka memberikan informasi kepada Rasulullah bahwa Yathrib, nama sebelum Madinah, sudah siap untuk menerima kaum Muhajirin. Maka itu bulan Dzulhijjah, bulan Muharram diniatkan, diputuskan untuk apa? Hijrah. Bukan pertama kali Rasulullah, bukan, ada yang sebelumnya lebih dulu, ada Mus'ab bin Umair, ada Abdullah bin Maktum, ada kemudian Abu Salamah, disusul kemudian ada jedanya Umar bin Khattab, ya. Sampai kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar. Setelah beliau pun masih ada lagi semacam Suhaib bin Sinan dan yang lain-lain. Nah, itu jadi kenapa kemudian ditetapkan Muharram sebagai apa? Penanda masuknya tahun baru Hijriah, ya. Dan sehingga ketika bulan Muharram datang, banyak pembahasan untuk mengingatkan, mengevaluasi, introspeksi bagaimana dengan hijrah kita. Karena Bapak Ibu, dengan peristiwa hijrah itu lahir dua golongan besar dari kaum muslimin yang paling utama. Mereka adalah asyraful mukminin, orang-orang mukmin yang paling mulia. Dua golongan besar itu siapa namanya? Apa sebutannya? Dari peristiwa hijrah maka ada dua golongan. Siapa? Muhajirin, dua Ansar. Muhajirin dan Ansar. Yang bahkan kita hanya bisa mendapatkan keridhaan Allah ketika mengikuti mereka, mengikuti jejak Muhajirin dan Ansar. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam di kalangan muhajirin
dan di kalangan orang-orang Ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Jadi ridha Allah itu hanya untuk 3 golongan. Pertama sinten? Al-muhajirin, menggunakan lam ta'rif, alif lam, sudah definitif, maksudnya adalah sahabat yang berhijrah. Misalnya panjenengan ada yang ke Gaza hijrah, ya panjenengan disebut muhajirin, tapi bukan dalam ayat ini. Yang kedua adalah al-ansar. Ini sudah spesifik juga, para sahabat di Madinah yang menerima kedatangan muhajirin. Ini juga sudah spesifik. Meskipun misalnya panjenengan menerima kedatangan ada muhajir dari mana? Dari Gaza, misalnya datang ke sini, panjenengan jadi ansornya. Iya, panjenengan memang jadi ansor bagi mereka, tapi tidak termasuk al-ansor dalam ayat ini. Atau misalnya panjenengan ada yang termasuk ikut ormas ansor, misalnya, itu juga tidak berarti masuk dalam kategori ansor dalam ayat ini. Itu sudah spesifik para sahabat. Loro niki dikatakan pun telas untuk mendapat ridha Allah. Peluang untuk kita ada yang ketiga saja. Apa itu? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Jejak mereka tadi apa Pak? Hijrah, ya. Makanya hijrah itu diperintahkan sampai sekarang. Hijrah dengan 2 pengertian. Ya. Pertama intinya adalah hijrah itu adalah intikal, ya. Berpindah. Berpindah untuk menetap, bukan sekedar berpindah, dolan melaku, malam isi surau melaku dekat alun-alun gitu, hijrah dari ini. Ya. Dan kono apa? Ngeturke bujune kiai. Kiai ini rata ngaji ya. Raiso namusara. Rambene raiso. Kita niku. Nah, harus tuki mriko ada apa? Ya ini nonton ya, letong nih. Nah si nonton nang ngarepe buat jadi ini anugerah terindah. Terus langsung dijupuk, disimpan. Dari ini disimpan nang dompet marai ke sugi. Sugi apa? Sugi letong masih penletong. Hari ini ibu-ibu jangan terus go pedaan. Minggu ukuran. Jadi kita minggu bedaan malah rasa tubuh. Kenapa rasa tubuh? Isinya habis mati. Kalau rasa tubuh, dan keyakinan yang lain sampai ada. Saya dulu sempat dengar Pak. Ada orang Boyolali, di Borong Penting. Ini kok apa ini jiwa bisnisnya itu ya, muncul lah. Dan sing teko ki wong ewon pakai biaran, nah letongnya itu stoknya terbatas ya. Nah itu dia punya stok apa? Oh di kandang kebun, ya letongnya dibungkus plastik Pak. Dibungkus berplastik kasih merek ya selamat. Gawa nang alun-alun gitu. Ini kayaknya begitu lagi. Barang alun-alun gitu, nah itu sak plastik diter selapnya laris itu. Gue sering pinter sih dodolan paling gedeng nih itu betul-betul. Ini betul rawa sampai ini lagi. Ya rawa ya wis tobat insyaallah ya, wis hijrah begini. Dan hijrah bukan sekedar dolan melaku bukan ya. Hijrah itu intikal ya. Satu intikalnya min billatil kufri ila billatil Islam, berpindah dari negeri kekafiran kepada negeri Islam. Yang dipraktekkan para sahabat Muhajirin, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah atau sebelumnya dari Mekah ke Habasyah. Nah, itu pengertian hijrah yang pertama. Pengertian hijrah yang kedua adalah al-muhajir man hajar rasul. Muhajir itu adalah orang yang meninggalkan keburukan.
Dalam hadis juga disebutkan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nah, itu dengan dua pengertian tadi, ya, entah dengan pengertian satu atau dua, pasti ya, kewajiban hijrah itu tetap ada, melekat hingga hari ini, bahkan nanti sampai terputusnya taubat. Kapan itu? Ketika matahari terbit dari arah barat. La taqati'ul hijrah hatta taqati'at taubah, wa la taqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Jadi hijrah tetap diwajibkan, disyariatkan, diperintahkan selagi taubat masih diterima. Taubat masih diterima itu sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi judul putih dengan soalnya. Sekarang ini judul putih tanpa pulang. Ya, pulang ya. Istiqomah berarti apa? Taubat masih diterima, perbanyaklah taubat. Sekali ini juga syariat hijrah masih ada. Karena nanti akan ada masanya, ada orang yang bangun dari tidurnya, keluar dari rumahnya jam 6 pagi, mendapati matahari berada di arah barat. Nah, pernyataan itu berarti apa? Tobat sudah tidak diterima, hijrah juga sudah tidak ada gunanya. Saya penting betul-betul bingung sore dikira apa besok atau apa. Turu setengah 5 sore, tangi jam setengah 6. Ya. Dikira esok, pas metu ke omah, kok matahari ini mentek sampai kula dikira kiamat. Ya. Nah, wis ora iso tobat meneh. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu pengertian dari hijrah. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus tahu bagaimana kita ini hijrah, sekaligus kita juga harus tahu bagaimana para muhajirin dan ansar mereka berhijrah. Ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak mereka. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Jadi kita harus mengikuti jejak muhajirin dan ansar. Bagaimana kita mau mengikuti kalau kita tidak tahu siapa mereka, bagaimana perilakunya? Dari sekian nama-nama sahabat, jadikan pun ngertas derek. Sopo ae sing termasuk muhajirin, sopo ae sing termasuk ansar, ngertas derek. Contoh muhajirin sinten? Sinten? Abu Bakar, Umar bin Khattab ya. Betul boleh? Umar, betul boleh? Ali bin Abi Thalib, pokoknya nama kakak dulu, ya, nantinya statusnya menjadi muhajirin. Terus ansar sendiri, ini tadi ansar. Baik, ansar itu nama. Banyak, ada Sa'ad bin Mu'adz, Abu Talha, Abu Ayyub Al-Ansari. Dan jenengin Al-Ansari itu ansar. Nah, kalau ada kata Al-Ansari, berarti itu orang ansar. Ada Ustaz Udair, ada Sa'ad bin Ubadah dan yang lain-lain. Nanti kita sampaikan tentang siapa mereka dan bagaimana mereka berhijrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, kalau hijrah kita sekarang itu kan intinya bagaimana kita melihat sisi kehidupan kita mana yang belum sesuai dengan syariat. Segera tinggalkan, berpindah kepada sesuatu yang diarahkan oleh syariat. Itu hijrah. Mana yang belum baik, tinggalkan sesuatu yang belum baik kepada sesuatu yang baik. Bahkan bisa naik lagi kepada yang paling utama, lebih baik lagi sampai yang paling baik. Ya. Itu juga bagian dari proses hijrah. Ya. Supaya kita memahami bahwa pengorbanan para muhajirin dan ansar itu luar biasa. Mereka
mempertaruhkan apapun demi untuk bisa hijrah. Ya. Dan setelah mereka hijrah itu, mereka siap menanggung resikonya dan tidak akan balik lagi, tidak akan kembali ke tempat semula, ke keadaan semula. Baik hijrah dengan pengertian dari kafir kemudian masuk Islam, dari syirik kepada tauhid, maupun setelah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun ada waktu di mana ketika Fathul Makkah, ya, mereka itu bisa memenangkan, ya, bisa memenangkan di Fathul Makkah itu. Mereka istilahnya milik kampung mereka, ya. Tapi tidak ada dari mereka yang kemudian aku tak balik rumah baik, nggak ada. Mereka kembali lagi ke Madinah. Kenapa? Sudah diniatkan menjadi muhajirin. Termasuk Rasulullah kembali ke Madinah, walaupun tempat kampung asalnya adalah Mekah. Kenapa? Supaya tetap menjadi muhajirin, mendapat keutamaan muhajirin. Ya. Begitu dengan para sahabat yang lain. Pengorbanan mereka luar biasa. Baik, saya ceritakan mulai dari kebegagan ngantuk ya, untuk angka ceritanya ini. Ya. Full cerita, karena ya alangkah pentingnya kita itu ya akan sebuah kisah-kisah yang baik. Bagaimana keburukan itu bisa jadi karena dampak dari kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang tak benar. Saya kira akan korupsi, kayak bergol efek dari dongeng kancil nyolong timun. Kancil sing nyolong, yang dari kambing nabi sudah ya kiri Pak tani, ya buaya, ya kebu, ya bajak, ya macan, papen dari kurban itu. Ya, tadi tetap selamat, ayo halu nasiku. Nah, saya ini gak korban itu karena sering didengar itu ya model kancil akhirnya ya. Secara belum ada dongeng versi tobatnya kancil dari mana nih? Dongeng kancil baleni timun, betul. Aduh mana lagi ya. Nah, makanya korupsi makin dan makin. Orde lama dulu konon, korupsinya itu di bawah meja, betul nggak terus delinan misal meja, maksudnya itu sembunyi-sembunyi. Ya. Zaman Orde Baru itu korupsinya di atas meja, terang-terangan. Ya. Zaman sekarang reformasi sampai sekarang itu sak meja-mejanya dikorupsi. Orde lama kembali korupsi ini ngisar meja, Orde Baru dan dua meja. Ya. Saat ini korupsi ini, nak meja-meja di mana dikorupsi. Nanti ya wis nang ngedigor gitu ya, pulau nang apa di korupsi juga. Nah, baik. Saya mulai ceritakan bagaimana sahabat muhajirin. Ya. Dari yang permulaan bagaimana mereka masuk Islam. Banyak di kalangan mereka yang harus mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta, dan mempertaruhkan apa yang mereka punya. Ibunda Sumayyah bintu Khayyat. Ibunda Sumayyah bintu Khayyat. Dia adalah awal syahidah di Islam. Orang pertama yang syahid di dalam Islam itu ternyata seorang perempuan, namanya Sumayyah bintu Khayyat. Ya. Suaminya namanya Yasir, kemudian anaknya namanya Ammar bin Yasir. Sehingga sering disebut sebagai keluarga Yasir. Nah, 3 orang ini masuk Islam, kemudian jadi artinya hijrah dari kesyirikan kepada Islam. Kemudian majikannya, karena status mereka sebagai budak, majikannya tidak terima. Hingga mereka setiap hari diintimidasi, disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Diseret-seret di padang pasir, ditindih dengan batu, ya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan banyak lagi siksaan-siksaan. Pada saat mereka disiksa majikannya, Rasulullah itu lewat dan melihat 3 orang satu keluarga ini sedang disiksa, dan beliau tidak bisa memberikan bantuan apa-apa karena masih kondisinya lemah, tidak punya kekuatan. Ya. Dan itu memang status budak itu memang di bawah kekuasaan dari majikannya. Yang beliau bisa lakukan hanyalah memberikan motivasi. Beliau mengatakan sabrun ala Yasir,
inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kelak kalian adalah surga. Nah, cara saya kira-kira bagaimana? Yang maksud ini, kalau uang disiksa, uang sendiri mengisap, apa? Mari ini apa? Nasihat bahasa sekarang kata-kata hari ini. Hanya memberikan kata-kata hari ini. Kira-kira bagaimana? Dikatakan sabar ya, kira-kira bagaimana? Sabar ngomongnya gampang. Sampai terang lakonnya. Ya sampean aja sing disiksa aku tak ingin ya guru-guru sampean kira-kira. Tapi tidak demikian hanya dengan Sumayyah. Dia kemudian menyahut apa yang disampaikan Rasulullah dengan kalimat asyhadu bi annaka rasulullah wa inna wa'daka al-haq. Saya bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah dan bahwa apa yang Anda katakan pasti benar, apa yang Anda janjikan pasti benar. Jangan khawatir, kami tetap bersabar, ya, tetap dengan keislaman kami. Hingga walaupun akhirnya Ibunda Sumayyah dibunuh oleh majikannya. Bahkan ada riwayat menyebutkan sampai terbelah tubuhnya. Ya. Itu karena apa? Karena hijrah dari kesyirikan kepada Islam. Lain lagi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ketika hijrah dari kekafiran kepada Islam, dia mempertaruhkan nyawa ibunya, bukan nyawa dirinya, tapi nyawa ibunya. Apa maksudnya? Jadi ketika dia masuk Islam, ibunya menjadi penentang yang paling keras. Ibunya memusuhi. Ibunya memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk keluar dari Islam. Dia katakan, kalau kamu tidak mau keluar dari Islam, ibu tidak mau makan, ibu tidak mau minum, nanti mati biar. Sampai orang-orang nanti mengatakan, itu loh Sa'ad bin Abi Waqqas tega membunuh ibunya. Kira-kira bukan psikologi dan bukan tidak. Dia harus memilih antara Islam dengan nyawa ibunya. Pilih Islam apa pilih nyawa ibu? Ini suatu ujian yang berat. Ya memang tidak diragukan bahwa ibu itu nikmat yang luar biasa. Ya, ibu nikmat yang luar biasa. Kalau tidak ada ibu, tidak ada dia. Jadi ibu itu menjadi sebab keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi masalahnya kalau disandingkan dengan Islam itu harga mati, tidak tergantikan oleh apapun, tak tergantikan oleh apapun. Maka dia memutuskan untuk memilih Islam, meskipun harus mempertaruhkan nyawa ibunya. Kalau ada yang mengatakan, loh kok malah pilih Islamnya orang pilih ibunya, kan kalau tidak ada ibunya tidak ada dia. Iya, memang iya. Kalau tidak ada ibunya, dia itu memang tidak ada. Tapi apalah gunanya seseorang itu ada di dunia kalau kemudian jelas-jelas nanti masuk neraka. Pilih Rano, babat belas, apa pilih Ono ini tidak masuk neraka. Pilih putih. Pilih orang Ono. Itu pada kalau pilih disiksa, pada disiksa. Nah, maka beliau putuskan memilih Islam. Ibunya lalu melakukan apa yang menjadi ancamannya. Tenang ibu mau makan. Jadi saya kira di mau makan, kayak bakal niru nih. Niru ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang merasa nih mau makan orang mau minum. Ya orang makan itu terus, mobil energen, ya jus ya, jus tambah roti ya. Berdoa ya makan. Apa mau makan pas ana wong, nek ora ana wong enom. Tapi ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini benar-benar tidak mau makan, tidak mau minum. Disediain sama Sa'ad, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai lemes dia berhari-hari tergeletak di ranjangnya hingga keadaannya sudah mengkhawatirkan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan betah-betahan istilahnya. Saat bin Abi Waqqas kemudian meneguhkan pendiriannya, dia dekatkan bibirnya di telinga ibundanya. Dia katakan, ta'lamina wallahi ya ummi laulaki mi'atu nafsin fa kharajat nafsun ma taraku an dinil Islam faquli aw la taquli.
Wahai ibunda, ketahuilah demi Allah, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu nyawa ibu melayang, nyawa ibu keluar, tinggal satu saja yang mintip-mintip. Apa bahasa Indonesia mintip-mintip? Orang-orang mintip-mintip itu apa? Jadi nyawanya 100, metu siji-siji, karena siji mintip-mintip. Mintip-mintip itu apa ya? Kayak hidup mesti kita separuh kata dia. Hidup untuk satu penalpot yang ada separuh di bawah ini. Nah, mintip-mintip, ya. Yang nyawa itu tinggal satu di ujung tanduk, tampaknya adalah keislaman saya. Maka Tuhan di Islam. Ketahuilah Bapak Ibunda, saya tidak akan keluar dari Islam. Fakuli aula takuli, monggo kersa ibu dan nama buatan. Tapi tidak jadikan nunggu kula metu ka Islam babat belas betul tadi. Maka ketika itu ibunya juga mikir, ini nek tak terus sing pasar, aku dewe, ya wis tak tentu kalau yang bakar kira-kira. Akhirnya dia mau makan yoga yang bakar lah, pokoknya terus kelumanan, dan bahkan dia mau masuk Islam dengan kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu pertaruhan yang luar biasa. Makanya ini yang menjadi karakter para sahabat. Mereka sudah terbiasa dengan apa? Tawaran, sudah terbiasa juga dengan ancaman. Maka ada sahabat Abdullah bin Hudzafah, Anda sudah terdidik dengan bimbingan seperti itu. Di masa Umar bin Khattab, dia termasuk satu di antara 80 orang yang ditawan oleh Heraklius, Kaisar Romawi. Nah, melihat ada tawarannya satu orang yang dekat sekali dengan Rasulullah, Heraklius ini penasaran, kayak apa orangnya. Maka ketika itu Heraklius memanggil dia, lalu dia diberi tawaran dengan tawaran yang sangat menarik. Satu tawaran yang belum pernah ditawarkan Heraklius kepada orang-orang dekatnya kan? Hatta saudaranya. Apa tawarannya itu? Begini ya Allah, saya tahu kamu adalah teman dekat dari Muhammad. Saya ada tawaran menarik untuk kamu, sangat menarik. Belum pernah saya tawarkan pada siapapun. Apa itu? Bagaimana menurutmu kalau Kekaisaran Romawi ini saya bagi dua? Yang satu saya yang berkuasa jadi rajanya, yang separuhnya satunya lagi kamu yang berkuasa. Langsung jadi wis ora sah numpuk ijazah asli, wis ora sah coblosan, wis ora sah pemilu, langsung jadi. Syaratnya apa? Syaratnya gampang. Syaratnya apa? Wong itu supaya Islam itu keluar dari Islam masuk agama Nasrani. Kira-kira enggak? Wong saat ini berapa itu? Ditamani kali ini. Posisinya ditaman ya. Dia sebagai tawanan di penjara. Ya. Ditawari, ya, malah dikasih kekuasaan, dikasih kerajaan. Paling enggak ya mungkin bilang tak musyawarah dulu sama keluarga, katanya. Tapi bagi Abdullah bin Hudzafah tidak perlu waktu lama. Di ketika itu juga diputuskan, dia mengatakan wahai Heraklius, lau a'taitani nisfa mulki, thumma nisfa mulki, thumma mulka asdari, thumma zaziratul arab, ma taraktu an Islam walau tarfata'in. Wahai Heraklius, sekiranya engkau berikan kepadaku separuh kerajaan kamu seperti yang engkau tawarkan, ditambah lagi separuhnya. Jadi berapa? Semuanya kerajaan Romawi. Ditambah lagi kerajaannya Mbahmu kalau punya. Ditambah lagi seluruh Jazirah Arab. Maka sama sekali saya tidak akan keluar dari Islam untuk mendapatkannya. Ya. Walau tarfata'ain, meskipun dengan sekedip mata. Maksudnya murtad sangat hebat mulai dari Islam menang, tidak mau. Walaupun ditawari dengan dunia dan seisinya. Karena beliau nikmat Islam sekejap tadi lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya, makanya Heraklius bingung juga. Pikir ditawari apa meneh? Sehingga tinggal tahu wis ora ono. Terus entek kan? Nah, ditawari apa meneh? Dia ditawari segitu aja tidak mau. Akhirnya dengan cara sebaliknya dia ancam, dia katakan idan Abdullah, kalau begitu aku akan membunuhmu.
Apa kata Abdullah? Dia bilang, "Iqdi ma anta qadhi." Terserah ente mau apa. Mau bunuh silahkan. Lalu disiapkan untuk periuk besar, ya. Diisi air, dibakar sampai mendidih. Begitu air sudah mendidih, didekatkanlah Abdullah bin Jabal itu ke bibir kuali tadi, ya, ke bibir biru tadi, sampai dia sudah merasakan bagaimana suhu air yang mendidih tadi itu di wajahnya. Bertepatan dengan itu beliau menangis. Pikirannya Heraklius hibrid mati. Ya. Makanya kalau ditawari lagi, piye Abdullah? Pilih dari rojo atau pilih dari wong godhong, godhong aja. Ya. Jadi manusia rebus, ya. Pilih jadi apa? Saya kamu nangis ya, kamu takut ya. Apa kata Abdullah? Dia katakan, "Wahai Heraklius, apakah engkau menyangka saya menangis karena takut kau masukkan di dalam kuali ini? Wallahi innama hiya nafsun wahidah." Demi Allah saya menangis karena saya hanya memiliki satu nyawa saja. Saya ingin sekiranya memiliki nyawa sebanyak bilangan rambut saya, satu persatu syahid di kuali besar ini. Ya. Ternyata bukan karena takut, tapi dia mendapatkan syahid berkali-kali. Udah kalau diancam kayak gitu tidak takut, mau diancam apa lagi coba? Ancaman mana yang lebih berat daripada mati berkali-kali, dibunuh berkali-kali, ya? Maka ketika itu Heraklius ya sudah gotoh izin, ya, hanya sekedar tombol izin. Wis ini anak gampang-gampangan baik, sampai yang tak bebas, syaratnya satu, apa itu? Mencium jidat saya. Gurfat nomor baru Heraklius bebas. Nah, ketika itu berpikirlah beliau, dosa orangnya nih, salah syarat bagaimana? Tidak ada masalah, yang sekedar mencium jidatnya, tidak ada bagaimana, bukan untuk takdir, bukan untuk cinta, bukan karena apa-apa. Lalu dia naikkan tawarannya, saya mau asalkan 80 teman saya dibebaskan semuanya. Nah, maka ketika itu Heraklius mengiyakan karena sudah tahu wataknya apa? Abdullah paling dia makal, ya kan? Arti tawar paling juga sudah tidak bisa lagi. Akhirnya Abdullah bin Jabal mencium jidatnya Heraklius dan 80 sahabat dibebaskan. Di perjalanan Pak, mereka saling bisik-bisik. Jadi gini, mau itu orang dosa orang nanti amin duka enggak lah. Ya. Sampai mereka sampai kepada Umar bin Khattab, di samping kanan apa yang terjadi, apa yang jawaban Umar? Beliau mengatakan hakun 'alal muslimin. Aku perintahkan kepada semua yang hadir untuk mencium jidatnya Abdullah bin Jabal. Saya yang pertama kali akan memulai. Jadi kabeh sing kepada umum baru Abdullah bin Jabal. Ya. Ini orang ibu masih di bapak-bapak, oke. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, begitu para sahabat ketika hijrah dari kekafiran kepada Islam. Hijrah mereka dari Mekah ke Madinah tak kalah heroik, luar biasa pengorbanan mereka. Kisah tentang mereka dari setiap sahabat punya cerita sendiri dan semuanya dramatis. Ya. Ada sahabat Suhaib bin Sinan, begitu dia memutuskan untuk hijrah, menyusul Rasulullah yang sudah lebih dulu hijrah, dia bawa semua hartanya. Sebelum lagi dia keluar dari Mekah, dicegat sama orang-orang Mekah. Ya. Ente mau kemana? Mau ke Madinah. Mau ikut Muhammad hijrah? Iya. Apa kata mereka? Kami gak urusan kamu mau kemana, tapi tentang harta yang kamu bawa, kami tidak terima. Ya. Kamu ini cuma pendatang, aslinya dia Romawi. Lalu kesini berdagang, menjadi saudagar kaya. Lalu terjadilah perselisihan antara kami dengan kalian. Apa iya kami akan biarkan kamu keluar dengan bawa semua harta yang kamu cari di sini? Silakan kalau kamu keluar silakan, tapi semua harta ditinggalkan. Jadi pilihan untuk kamu tiga: nyawa, apa bodoh, apa nomor terus ada paling benar. Tetap nang Mekah, ya, hidup seperti biasa, normal, ya, menempati rumah yang dia juga sudah cara saya kira ya sudah hak milik gitu ya. Terus ya wis lunas, terus kredit gitu, ya, nggak usah ngontrak lagi, nggak usah beli lagi,
hidup normal seperti biasa saja aja. Sing penting ojo ngetoke sampeyan wong Islam, ojo ngetoke salat, ojo nanti mengerti nek sampeyan melakukan hal-hal yang merupakan tuntunan dari Islam. Ini nomor terus dari pinangnya. Tapi ini sama sekali bukan pilihan. Beliau kemudian memutuskan untuk hijrah meskipun dengan meninggalkan semua hartanya. Dia hijrah ke Madinah dengan mengenakan pakaian yang menempel di badannya. Sampai tersiap-siap hingga sampai berhari-hari dia ke Madinah, disambut langsung oleh Rasulullah dengan kalimat beliau, Rabbi halbai Aba Yahya, Rabbi halbai Aba Yahya. Sungguh sampai yang untung tenan wahai Abu Yahya. Rabbi Yahya menguntungkan wahai Abu Yahya. Maka ketika itu Suhaib bin Sinan ini heran. Ya Rasulullah, saya belum menceritakan apa yang saya lakukan pada siapapun. Bagaimana Anda mengetahuinya? Apa kata Nabi? Akhbarani Jibril. Jibril telah memberitahu aku. Dan tentang beliau inilah turun ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtighaan mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mempertaruhkan jiwanya demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ini luar biasa. Ya, Suhaib bin Sinan, semua hartanya dikorbankan. Mus'ab bin Umair, bagaimana hijrah beliau? Tadinya beliau ini Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang ganteng, bagus, ya, pinter ngomong, ya. Kemudian bukan sekedar bersih, terus wangi. Dikenal parfumnya paling wangi. Maka kalau ada ya aroma wangi didapatkan, ning kok ora ono apa-apa, ora ono uang, berarti apa? Iki mau mesti mustaban lewat kene. Jadi piye ini selama ning parfume sekali Pak. Niku pesan umum. Sama saya iki ya sing kene kan mampu keringet ya. Apa mampu pengurus hari ini kedua mampu apa iki. Nah, tapi Mus'ab bin Umair ini ya orangnya ada ya, tempat yang dilewati itu masih tersisa aroma wanginya ya. Yang mungkin nanti para pembuat minyak wangi ya, bisa meneliti kira-kira parfum isi di Mus'ab bin Umair kayak apa ya. Dari bahan baku nilam yang mana ya. Baik Bapak Ibu yang berikut Allah, tapi setelah dia masuk Islam, diboikot oleh keluarganya hingga bukan sekedar tidak bisa pakai pakaian yang indah, yang bagus, ya. Pakaian standar saja tidak bisa dia pakai. Dia pakai pakaian paling kasar. Pemakaian juga tidak ada lagi. Maka dia wakafkan dirinya ya, menjadi duta pertama di dalam Islam. Diutus Rasulullah di masa mudanya untuk berdakwah ke Madinah, buka kota Madinah, ya, mengawali hijrah. Nah ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Ada bahkan satu keluarga Bapak Ibu ini supaya kita tahu ya ternyata effort atau pengorbanan para sahabat luar biasa. Keluarga Abu Salamah, bagaimana ketika hijrah? Abu Salamah bersama istrinya Ummu Salamah. Tapi anaknya masih kecil, namanya Salamah. 3 orang mau keluar dari Mekah, dicegat. Siapa yang cegat? Yang cegat adalah orang-orang dari warga asal kampungnya Ummu Salamah. Mereka dicegat. Mereka bilang pada Abu Salamah, ya, sampeyan arep lunga, ya, ana Madinah, hijrah, ning aja nggawa-nggawa Ummu Salamah. Iki warga. Ini kira-kira Pak Erwin kan? Pak Erwin ini tempat asalnya Ummu Salamah. Akhirnya terjadi tarik menarik dan sebagainya. Siapa? Abu Salamah itu sampai ke Madinah. Ummu Salamah dan Salamah ini dibawa oleh warga dari kampung asal Ummu Salamah. Ya. Belum selesai Bapak sekalian. Kemudian kira-kira terus lagi Pak Erwin ini. Kampungnya Abu Salamah nggak terima. Mereka mendatangi kampungnya Pak RW-nya Ummu Salamah. Ya. Apa katanya? Ummu Salamah wargamu yo, nek Salamah ini
Iya Maya Abu Salamah. Ya. Ini adalah warga saya. Akhirnya anak kecil tadi, dia masih kecil, dipisahkan dari ibunya, digawa anak kampung bapaknya. Jadi waktu itu pisah kapan ini? Abu Salamah terbukti dan Madinah. Ummu Salamah kampung asalnya. Ya. Salamah kampung asal bapaknya. Ya. Pisah kapan? Sampai 1 tahun. Ya. Hingga kemudian mereka juga merasa berbelas kasih, dikatoki meneh dan mereka diantar ke Madinah nyusul Abu Salamah. Ya. Ini terus betul Ummu Salamah yang dimaksud siapa ini? Ummu Salamah yang ketika wafatnya Abu Salamah kemudian ya, setelah selesai masa iddahnya dinikahi oleh Rasulullah. Ya, beliau adalah ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Salamah. Baik, Bapak Ibu yang berhormat, itu beberapa cerita kisah tentang orang-orang Muhajirin. Orang-orang Ansar itu mereka juga dengan pengertian meninggalkan yang buruk kepada yang baik juga berhijrah. Iya, mereka menerima kedatangan orang yang hijrah, tapi dengan pengertian berpindah dari keburukan kepada kebaikan, mereka juga melakukan hijrah. Siapa? Untuk seperti ini, di sini tak kebatan ini. Saya kuat. Dari kata tak kalau di sini tak mungkin ngantor, nanti itu masih ngantor. Ya. Jadi sekaligus mungkin nanti terasa ngantor. Saya perjalanan tadi baru jam 3 tadi. Ya. Baru jam 3 tadi sampai di rumah. Jadi tanggung banget. Ya. Harus turu ya, wong yo sahur ya, dan juga ya belum witir dan yang lain. Nah, subuh bersubuh mulai karya malah bablas ya. Tidak bisa kesini ya. Jadi cerita ini itu butuh pengantuk pulau, walaupun bisa menjadikan dengan ngantuk betul penting ya. Nah, orang-orang Ansar itu juga mereka itu hijrah dengan pengertian berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Aslinya orang Ansar dulu, ya, ketika masih nama Yasrib, masih terbiasa melakukan korupsi. Seneng ngapusi timbangan, ya, seneng transaksi riba. Tapi begitu Nabi hijrah, kemudian Allah mentarbiyah orang-orang Ansar. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Ojo sok ngapusi sedulurmu dhewe. Ojo ngapusi timbangan, ojo korupsi, ojo kolusi. Jangan termasuk jual beli hukum. Ya, ayat tersebut itu diantaranya karena ada orang kalau jadi saksi itu dia memenangkan yang yang bayar dia, rela sumpah palsu untuk mendapatkan tadi. Ya. Dan kalau saya jadi buzzer, enten betul saya jadi buzzer. Kalau jadi buzzer, uno jadi komisaris Pak. Ya. Saya ki Andi Armando, ya kan. Dulu Abu Janda bahasa Korea. Lagi pokoknya nanti gue menunggu itu dulu masih ada ya. Tapi ketika turun ayat ini langsung mereka meninggalkan total ditinggalkan. Tadinya mereka itu masih ada transaksi riba, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba jika benar kalian orang beriman. Langsung Pak tinggalkan semuanya. Sing utang harus yang diutangi podo langsung lebaran. Wis muncul ayat sudah turun ya. Ini tak kembalikan pokoknya saja sepurane. Soalnya anak-anak pun bertenangsan sudah haram hukumnya. Saya diutangi kan ya wis tak topol aku ya wis ngerti ayat, wis ngerti nek riba iku anak-anak itu haram. Tak topol buku itu. Langsung itu, dan terus saya ini sampai langsung kompak tadi. Jadi misalnya ente sing baca utang dengan cara riba, mulai langsung cukup duit tinggal lunasi. Ya. Mas Purani ya Mas ini aku bisa utang sampai ini, bawa ada sampai ini. Ya pancen aku jajake ono anak-anak ini tiba orang itu aku mau ngaji ke rumah yati, aku tobat Mas. Ya. Kalau sepurane iki aku tak balike babuan itu ya. Kira-kira sing diutangi terima betul Pak?
Ya tobat urusanmu, ini dibayar sih. Ingin perjanjian ini kan makan. Atau mungkin yang sing diutangi ya terima, ya wis tak tampa. Wong iki sampai yang bayar pokoknya aku wis matur nuwun, wis sempat pusasa, suwe banget dibayar ora. Kira-kira nek terus sing diutangi napa digolak ganan utang boten. Digolak ganan boten. Wah, utang napa ora sangat akhir ada ya. Itu masalahnya. Tapi mereka langsung selesai. Dan ketika mereka tinggalkan riba, tinggalkan korupsi dan sebagainya, harta mereka naik drastis sampai di tahun 2 Hijriah. Ya, surplus harta mereka, itulah waktu di mana Allah perintahkan mereka berzakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Naik level mereka bisa memberikan manfaat pada orang lain yang sifatnya wajib. Ya, naik lagi level orang-orang Islam ini, hijrah lagi, ya, bukan sekedar yang wajib, mereka juga infak yang tambahannya. Infak tambahan ini sempat ada teguran. Tadinya itu mereka itu infak barang-barang sisa, ya, sing bosok, sing ora payu didol, ora doyan dimakan dhewe. Ya, digawa teng masjid, Pak. Hormat niku, ya. Mbak menawa ngomong masjid doyan. Ditegur sama Allah, itu bukan levelnya orang-orang Ansor. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhi illa an tu'minu fi. Orang yang beriman, infaklah yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Jangan pilih yang busuk-busuk untuk kamu infakkan. Yang kamu sendiri mengambilnya dengan memicingkan mata. Mites irung dibuhi bergawes dosa. Ojo kaya ngono. Bukan level kalian. Maka mereka berinfak yang baik-baik. Jadi infak yang baik maksudnya apa? Berinfak dengan bukan barang sisa, yang setara dengan apa yang kita konsumsi. Nek cara duit misalnya, nek bapak ibu belanja niku sing digawa napa peci napa golek nek pas belanja. Sempurna napa? Peci napa golek? Nek pas belanja. Gawa peci napa golek? Peci ini loro apa siji? Nek peci loro niku suka kata. Nek peci siji Pak Harto. Nek pas belanja niku gawa golek mati murah. Ada sing masih belanja nanti nang belanja arep belanja gawa mati murah kan bener. Berarti yang jenengan konsumsi sing go belanja mau napa? Karena ada gaji loro. Nah, nek sing biasa dienggo belanja, gaji loro sing dipakai sama apa? Golok. Ya. Jadi kalau panjenengan itu jahatnya itu benar dengan kriteria tertentu, infaknya ketika sedekah ya setidaknya apa yang Anda makan itu masuk berinfak dengan yang baik-baik. Kualitasnya adalah kualitas yang memang kita mengatakan itu adalah kualitas yang baik. Baik. Kalau orang masa begitu, Pak. Nek belanjanya lo apa? Kertas abang, dipakai ya kertas abang nanti itu, Pak. Nah, jadi kita itu saja. Alasannya aku juga ansor ya. Jadi awal jadi kita tiru ya, kira persen ini tiru. Bukan hanya sebatas itu. Allah naikkan level mereka lagi. Orang pun sing ape-ape, ning ya sing ditresnani. Turun ayat lantana bikin rohata bikul mimma tuhibun. Kalian tidak akan sampai pada derajat tafakkur khair orang ini hanya mendapat kebaikan kecuali kalau kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Orang asal langsung boleh yo mesti tak tresnani dipakai ono sing infak jaran, nggih. Ono sing infak ya bahkan Abu Talha ketika itu langsung berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad anzalu alaika lan tanalu hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Baik Rasulullah pun naik pada Anda. Sedangkan harta saya wa inna ahba mali barha. Yang paling saya suka adalah kebun saya. Sekarang saya sedekahkan karena Allah. Langsung itu, Pak. Barang apik itu orang kabeh ditresnani. Jadi kan ya duwe klambi sing larang-larang. Ning ya ono status bajune ditresnani kan biyen to nggih.
Rambi sing bare iku mbah bare iku mbahnya bare iku. Padha sing tak guni iki nggih. Tak dini kok iki terus ya. Ini status memang baju bare iku. Niki daran. Nah niki badan mung niki tok. Tadi kula duwe 6 ada niki nggih. Duwe 6. Maksudnya saya lihat di upgrade nanti ping 6 nggih. Apa itu yang pertama? Nah itu yang maksud yang dicintai itu dilakukan para sahabat Ansor dan itu belum yang terakhir. Mereka sampai pada derajat akhlal marotib wujud. Hijrah mereka itu terus naik pada kebaikan sampai mereka meraih derajat kedermawanan paling puncak, yakni iman. Allah menyebutkan karakter orang Ansor wa yuziruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya meskipun mereka dalam keadaan membutuhkan. Itulah gambaran hijrahnya para Muhajirin dan Ansar. Bagaimana dengan kita? Maka sekarang kita lihat sisi seluruh kehidupan kita, bahwa keislaman kita tidak hanya dituntut ketika di masjid saja, di tempat pengajian saja, tapi juga ketika di dalam rumah tangga. Islami apa dulu? Sudah terapkan adab-adab Islam atau belum? Ya, ketika berada di pasar sudah sesuai belum dengan syariat Islam? Ya, ketika bertetangga sudah terapkan belum adab-adab Islam di dalam bertetangga? Begitupun dalam seluruh lini kehidupan kita. Kalau ada di antaranya yang belum baik, segera hijrah. Makanya sebagaimana pengertian hijrah adalah meninggalkan keburukan pada kebaikan, maka setiap kita pasti ada masih punya sisi yang buruk atau yang belum baik atau masih kurang baik, maka setiap kali kita harus hijrah. Ya, setiap ada nambah ilmu kita terapkan, itu cara hijrah kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka dan sadar kalau kurang-kurang dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.